Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula, marilah kita mengirimkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya serta kita semua yang insya Allah istiqomah di jalan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Ada yang ingat pelajaran minggu lalu apa? Tentang etos kerja, Bu. Oke, pada hari ini kita akan membahas materi tentang makna iman kepada Rasulullah. Tadi ketua kelas saya sudah kasihkan materinya dan sudah dibagi sama teman-temannya? Sudah, Bu. Oke, saya akan membagi dua kelompok. Yang kelompok pertama yaitu membahas tentang pengertian iman kepada Rasul. Dan kelompok kedua membahas tentang tugas-tugas Rasul. Oke? Sekarang Ibu beri waktu 2 menit untuk membaca materinya. Silakan dibaca dan kemudian masing-masing kelompok menyiapkan pertanyaannya. Baik, Bu. Oke, waktu sudah habis ya. Kelompok 1 sudah menyiapkan pertanyaannya? Sudah, Bu. Oke. Silakan ajukan pertanyaannya apa? Saya dari kelompok 1. Saya akan bertanya tentang apa itu iman kepada Rasul serta perbedaan antara Nabi dan Rasul itu apa, Bu? Oke. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa itu iman kepada Rasul? Iman kepada Rasul secara bahasa berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu adalah utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Bagaimana? Paham? Oke. Kalau sudah paham, apalagi pertanyaan tadi? Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Mungkin kelompok 1 bisa membantu, kelompok 2 bisa membantu itu menjawab. Bisa. Silakan dijawab. Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Oke. Oke.
Jawaban dari kelompok 2 tadi sangat bagus. Jadi perbedaan Nabi dan Rasul adalah bahwa Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul itu untuk dirinya menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan untuk umat manusia. Oke, bagaimana kelompok 1? Sudah paham? Sudah, Bu. Oke. Kelompok 2 sudah siap pertanyaannya? Sudah, Bu. Oke, silakan ajukan pertanyaan. Oke, pertanyaannya, mengapa kita harus beriman kepada Rasul dan berikan contoh dalilnya? Ibu akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu mengapa kita harus beriman kepada Rasul-Rasul Allah dan apakah dan berikan contoh dari dalilnya. Oke, mengemani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban yang hakiki bagi seorang muslim karena merupakan rukun iman yang tidak bisa kita tinggalkan. Rukun iman yang keberapa itu? Keempat, Oke. iman kepada Rasul. Adapun dalil-dalil yang menyebutkan tentang iman kepada Rasul itu yang terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi anzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalalan ba'ida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya dan kepada kitab-kitabnya yang diturunkan kepada rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Dan terdapat juga di dalam Quran surat Al-An'am ayat 48 yang berbunyi, wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yahzanun, yang artinya dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan menjalankan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Oke, bagaimana dari kelompok 2? Sudah paham? Sudah. Oke, ada lagi pertanyaannya? Kelompok 2? Oke, pertanyaan yang kedua yaitu, apakah tugas-tugas pokok Rasul? Oke, saya persilakan kepada kelompok 1 untuk menjawab apa tugas-tugas dari Rasul itu. Baik, saya akan menjawab apa tugas pokok Rasul. Iya, tadi. Baik, yang saya ketahui itu tentang tugas-tugas pokok Rasul itu, yang pertama itu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah dan menjauhi perilaku musyrik atau menyekutukan Allah. Kemudian yang ketiga itu memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Kemudian yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Kemudian yang terakhir itu sebagai hujah bagi manusia
Mungkin itu saja Bu yang saya bisa jawab. Jawaban dari kelompok 2 tadi sudah sangat bagus. Ibu akan tambahkan sedikit saja bahwa tugas pokok para rasul ialah menyampaikan wahyu yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Nah, tugas ini sangatlah berat. Tidak jarang dari mereka mendapatkan tantangan, penghinaan, bahkan siksaan dari manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan atau keistimewaan bagi rasul-rasul itu, yaitu berupa apa Nana? Mukjizat. Oke. Baiklah, Ibu akan bertanya kepada adik-adik. Ibu, apa ada yang tahu arti apa itu mukjizat? Saya Bu. Oke. Oke, kelompok 2 silakan menjawab. Mukjizat adalah suatu keadaan atau kejadian yang luar biasa yang dimiliki para nabi dan rasul atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kebenaran kenabian dan kerasulannya, dan sebagai senjata untuk menghadapi musuh-musuh yang menantang atau tidak mau menerima ajaran yang dibawakannya. Oke, Ibu akan simpulkan makna dari iman kepada rasul-rasul Allah. Jadi kesimpulannya dari makna beriman kepada rasul-rasul Allah adalah meyakini dengan sebenar-benarnya, yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala telah turunkan 124 nabi dan rasul itu sebanyak 315 rasul, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hanya mengikuti sunnahnya, maka diri kita akan selamat dunia dan akhirat. Nah, adapun tugas-tugas pokok para rasul Allah adalah menyampaikan wahyu yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Nah, tugas ini sangatlah berat. Tidak jarang dari mereka mendapatkan tantangan, penghinaan, bahkan siksaan dari manusia itu sendiri. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan dan keistimewaan berupa mukjizat. Nah, sedangkan mukjizat adalah suatu keadaan atau kejadian luar biasa yang dimiliki para nabi dan rasul atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kebenaran kenabian dan kerasulannya, dan sebagai senjata untuk menghadapi musuh-musuh yang menentang atau tidak mau menerima ajaran yang di bawahnya. Adapun tugas-tugas para rasul itu yaitu mengajarkan kepada manusia tauhid, mengajarkan kepada manusia bagaimana cara menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan hukum-hukum mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah adik-adik, saya kira itulah kesimpulan dari materi makna beriman kepada rasul-rasul Allah. Dan untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan beri tugas. Dicatat ya? Iya Bu. Oke. Soalnya yaitu carilah ayat-ayat yang menjelaskan tentang tugas-tugas para rasul. Jelaskan pesan-pesan ayat yang kamu temukan. Tugasnya dikumpul minggu depan ya. Ya Bu. Baiklah adik-adikku sekalian, kita sudahi dulu pertemuan pada hari ini, dan mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.